Salam sejahtera, tapi pun perkenalkan nama saya Ponimin, program studi Magister Manajemen Universitas Anggun Mirwai Jurai. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang menjaga hubungan loyalitas konsumen dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau paten di kantor kecamatan Lambu Gibang, Kabupaten Tulungagung Barat. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, saya akan coba tentang apa itu sebuah organisasi pemerintahan. Sebuah organisasi pemerintahan biasanya mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Karena itu penting pelaksanaan pelayanan yang baik di dalam setiap organisasi pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang pelayanan ini. Apalagi ada organisasi yang memberikan pelayanan ini kepada anggota masyarakat atau pengguna jasa tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar setiap pengusaha jasa pelayanan maupun masyarakat yang membutuhkan dapat merasa senang, merasa puas akan pelayanan yang akan diberikan. Adapun tugas utama dan setiap instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan atau penyelenggaraan pelayanan publik atau lebih dikenal public service agar terwujud kesejahteraan bagi rakyat atau public welfare. Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis. Mengapa? Karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung berjalan di tempat atau di situ-situ aja. Sedangkan implikasinya sangat luas sekali dalam kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, akan coba apa itu pelayanan. Pelayanan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk bantuan layanan untuk semua urusan, sehingga orang lain tersebut mendapatkan pelayanan atau public service tidak hanya berhubungan dengan sarana dan prasarana, melainkan lebih penting adalah unsur manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Tuntutan di dalam pelayanan tidak hanya menyangkut kuantitas orang atau jumlah yang akan dilayani, namun lebih penting adalah kualitas pelayanan tersebut. Sedangkan pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat serta produk pelayanan yang dihasilkan ada 3. Yang pertama, pelayanan administratif, yang kedua, pelayanan barang, dan yang 3, pelayanan jasa. Sekarang kita akan berbicara tentang kecamatan. Kecamatan merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat suatu program nasional yang ditujukan kepada kecamatan untuk melayani masyarakatnya. Program nasional yang dibuat oleh pemerintah pusat itu adalah pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau disingkat dengan nama PATEN, di mana seluruh tingkat kecamatan yang ada di Indonesia menerapkan program ini di masing-masing kecamatan. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup pemerintah kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Berdasarkan Instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan masyarakat dan menjadi simpul, mewujudkan pemerintah kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat
yang menjadi simpul bagi kantor, badan ataupun dinas pelayanan terpadu di kabupaten, kota seluruh Indonesia. Dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bawah koordinasi dan binaan camat selaku penanggung jawab penyelenggara paten. Sedangkan paten merupakan inovasi manajemen dalam rangka mendekatkan, mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi perizinan, non-perizinan di tingkat kecamatan. Adapun peran paten lebih bermakna karena menjadi media utama konsultasi dalam pelayanan publik bagi masyarakat untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi badan kantor pelayanan terpadu khususnya di Kecamatan Pamukiban. Rekan-rekan sekalian, sekarang akan tentang konsumen. Apakah konsumen itu? Ada istilah yang mengatakan bahwa konsumen adalah raja, pembeli adalah raja, dan semua permintaan harus dipenuhi. Nah, istilah tersebut memang benar adanya, memang faktanya akan begitu. Konsumenlah atau pelangganlah yang menentukan keberhasilan usaha yang kita miliki. Semakin banyak konsumen, semakin banyak pelanggan datang dan percaya sama kita, maka semakin banyak pula keuntungan yang akan kita peroleh. Sebaliknya, jika konsumen tidak tertarik dan tidak berminat terhadap pelayanan kita, terhadap produk yang kita tawarkan, maka semakin kecil keuntungan yang akan kita dapat. Untuk itu, sangat penting memelihara loyalitas konsumen agar mereka tidak kecewa. Sekalipun sikap produknya hanya homogen dari itu dan itu aja. Menjaga kesetiaan pelanggan adalah hal terpenting yang bisa kita lakukan. Mengingat banyak sekali cara-cara yang dapat dilakukan untuk mulai berlomba-lomba mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa tips yang bisa kita terapkan untuk menjaga loyalitas konsumen demi kesuksesan pelayanan dan bisnis kita. Yang pertama, memberikan pelayanan yang memuaskan. Ini kunci utama. Salah satu kunci untuk tetap menjaga loyalitas konsumen pada pelayanan kita miliki yang kita buat adalah dengan memberikan pelayanan atau servis yang sangat memuaskan kepada konsumen kita. Selain hasil yang baik, pelayanan memang menjadi hal yang nomor satu dalam berbisnis. Pelayanan sangat berkualitas merupakan kunci sukses dari bisnis yang kita jalani. Tidak hanya kepada pelanggan setia saja, namun juga pelayanan yang sempurna harus diberikan kepada pelanggan yang baru dengan tujuan supaya mereka tertarik dan mau menjadi pelanggan setia kita. Banyak sekali aspek yang harus dijaga dan hal pelayanan, seperti contohnya kebersihan. Contoh, ini salah satu contoh yang kita berikan. Jika tempat atau box bisnis kita kotor, maka saya yakin pelanggan akan merasa enggan dan jijik datang ke tempat kita. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak kembali lagi ke lokasi pelayanan kita. Selain kebersihan, aspek lain yaitu keramahan. Keramahan juga diperlukan sehingga pelanggan akan merasa dihargai karena telah menggunakan barang dan jasa yang kita sampaikan. Selain itu, faktor lainnya adalah kecepatan dalam waktu pelayanan. Ini penting. Tidak bertele-tele, tidak memakan waktu. Pelayanan, kualitas, kelayakan, serta ketepatan pelayanan sesuai standar operasional atau SOP yang kita tetapkan. Ini sangat penting karena dengan tepat dan cepat maka pelanggan akan merasa puas. Yang kedua,
yang kita perlukan membangun hubungan simbiosis mutualisme. Apa itu? Ketika pelayanan terbaik bisa kita berikan kepada pelanggan, maka secara tidak langsung kita telah membuat mereka bertahan sekaligus menjadi setia dalam bisnis dengan bisnis yang kita dirikan. Selanjutnya, hal yang harus kita lakukan dalam meningkatkan loyalitas konsumen adalah membentuk hubungan kerjasama yang baik dengan para pelanggan atau konsumen kita. Sebisa mungkin buat kerjasama antar kita selaku pemilik bisnis, selaku pelayan masyarakat, dan kepada pelanggan kita. Para pelanggan berjalan sesuai dengan harapan kita, serta masing-masing pihak akan sama-sama diuntungkan dan merasa tidak dirugikan. Dengan demikian, perlahan-lahan dampak positif dari pelayanan kita akan semakin nyata dekat dengan kesuksesan. Caranya bagaimana? Ini yang penting. Dalam hubungan mutualisme, kita berikan promo-promo yang menarik kepada pelanggan kita. Ini sebagai bentuk apresiasi kesetiaan mereka. Secara otomatis, setelah kita ada promo, ada iklan, akan membuat kita promosi yang paling menguntungkan. Para pelanggan kita akan menyebarkan brand kita, keunggulan kita dari mulut ke mulut, dari satu orang ke satu orang, sehingga nantinya akan banyak pelanggan baru yang datang dengan sendirinya tanpa kita minta. Itulah mengapa pentingnya menjalin kerjasama dengan konsumen. Yang ketiga, yang terakhir, menangani keluhan konsumen dengan baik. Dalam menjalankan sebuah bisnis pelayanan, kita akan menghadapi banyak jalan berkelok dan berbatuan kecil. Hambatan berupa batuan kecil ini bisa datang dari mana saja dan kapan saja, termasuk dari konsumen yang sudah pernah mencoba pelayanan kita ataupun yang belum akan datang ke tempat kita. Di suatu kondisi akan ada banyak konsumen yang memberi komplain karena merasa tidak puas akan pelayanan atau produk yang kita berikan. Beberapa keluhan mungkin ada yang tidak masuk akal kita, hal yang sepele, namun ada pula yang benar-benar itu merupakan alasan yang valid dengan bukti yang sangat kuat. Kita harus menyiapkan waktu khusus untuk menangani segala keluhan yang ada dengan cepat dan tepat. Jika banyak komplain yang sama dan merujuk pada satu barang tertentu, satu pelayanan yang pasti, maka sebaiknya kita lakukan pemenahan saat itu juga, sehingga nantinya tidak ada lagi konsumen yang komplain tentang hal yang sama di waktu yang berbeda. Sementara untuk komplain lainnya yang bisa kita tahan dengan kepala dingin, jangan sampai terbawa emosi, karena emosi itu akan merusak semangatnya, apalagi sampai memaki-maki konsumen ataupun pelanggan yang datang. Pelanggan yang menyampaikan keluhannya, karena itu dapat membuat reputasi pelayanan kita menurun. Jaga kesetiaan pelanggan, jangan kecewakan mereka sedikit pun. Selalu tersenyum, ramah adalah solusi tepat dalam menghadapi komplain dari mereka. Bahkan saat mereka melontar kata-kata yang kotor, yang kata di depan kita, maka kita hadapi dengan tenang dan sabar. Apalagi kalau kita sudah mampu melakukan dengan baik, maka akan lebih mudah bagi kita untuk meningkatkan pelayanan ke arah yang lebih baik, dan lebih baik. Dengan menerapkan beberapa tips memelihara loyalitas konsumen di atas, diharapkan kita mampu untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal dan lebih baik. Di akhir presentasi ini saya sampaikan, ayo pertahankan pelayanan yang sempurna, jaga loyalitas konsumen untuk mencapai kesuksesan yang kita idamkan. Ingat, kesuksesan
tidak akan menemukanmu, tapi kamu yang harus keluar dan meraihnya kesuksesan. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.